teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Dan kita akan ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Perkenalkan, nama saya Rizky Junior Meser. Saya Rusel Semual. Saya Rolandi Carlos. Saya Rizka Ayu. Baik, kita masuk dalam latar belakang. Dalam dunia usaha saat ini, masih banyak ditemukan perjanjian dan praktik bisnis yang tidak adil terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial. Hal ini seringkali terjadi dengan alasan menjaga persaingan yang sehat, padahal justru menciptakan ketimpangan. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik, monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat memiliki manfaat besar seperti meningkatkan kualitas produk dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Oleh karena itu, persaingan usaha yang sehat dianggap sebagai faktor penting dalam perkembangan industri dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, terhadap berbagai bentuk persaingan termasuk persaingan yang sehat, persaingan yang tidak sehat, dan persaingan destruktif seperti pricing, persaingan usaha yang tidak sehat. Ini dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi, mengurangi kesejahteraan masyarakat, dan termasuk keadilan ekonomi. Untuk mencegah praktik tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan dalam dunia usaha. Undang-undang ini disusun dengan tujuan memastikan persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta melindungi ketimpangan umum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pihak tertentu. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan iklim usaha yang adil dan efisien dapat terwujud demi pertumbuhan ekonomi. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada dasarnya, kegiatan adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Dalam Black's Law Dictionary, dikatakan bahwa activity atau kegiatan adalah an occupation or pursuit in which person is active. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ditentukan suatu rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan. Sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, dapat dirumuskan bahwa kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Anti Monopoli ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada monopoli. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Black's Law Dictionary, monopoli dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah hak istimewa atau keuntungan khusus yang diberikan kepada satu orang atau lebih atau perusahaan yang terdiri dari hak eksklusif atau kekuasaan untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, memproduksi barang tertentu, atau mengendalikan penjualan seluruh pasukan komoditas tertentu. Suatu bentuk struktur pasar di mana satu atau hanya beberapa perusahaan mendominasi total penjualan suatu produk atau layanan. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Ekonomi edisi kedua yang disusun oleh Christopher Pace dan Brian Lewis, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar atau market structure. Sifat-sifatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, satu perusahaan dan banyak pembeli, seperti suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar. Yang kedua adalah kurangnya produk substitusi, yaitu tidak adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan perusahaan monopoli. Yang ketiga atau yang terakhir, pemblokiran pasar untuk dimasuki, seperti hambatan-hambatan untuk masuk. Begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki
pasar yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan monopoli sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Lebih lanjut mengenai larangan kegiatan monopoli ini diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli. Lalu monopsoni. Monopsoni adalah kebalikan dari monopoli, yaitu kondisi di mana hanya ada satu pembeli utama dalam suatu pasar, sehingga pemasok barang dan atau jasa bergantung sepenuhnya pada pembeli tersebut. Ini ada dalam peraturan pasal 18 ayat 1, di mana pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan, pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Kemudian ada penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pelaku usaha menggunakan strategi tertentu untuk mendominasi pasar dan menghambat persaingan usaha. Larangan dalam pasal 19 mengenai persaingan usaha adalah pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas yang menyebabkan persaingan tidak sehat, seperti menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar, mencegah konsumen membeli dari pesaing, membatasi peredaran dan penjualan barang dan atau jasa untuk mengkontrol harga, melakukan diskriminasi harga atau layanan terhadap pelaku usaha lain. Larangan dalam pasal 20, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dalam melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan dalam pasal 21, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada yang namanya persengkokolan. Persengkokolan adalah kerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur pasar demi kepentingan tertentu yang merugikan pesaing dan konsumen. Larangan dalam pasal 22, yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lalu dalam larangan dalam pasal 23, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lalu dalam larangan pasal 24, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Masuk pada peran pemerintah dalam mengatasi kegiatan-kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa macam peran utama pemerintah. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bertugas mengawasi dan menegakkan aturan agar pelaku usaha tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, penegakan hukum. KPPU berwenang menyelidiki, menyidangkan, dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti kartel, diskriminasi harga, atau penyalahgunaan posisi dominan. Yang ketiga, pemberian sanksi. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa denda, pembatalan perjanjian usaha yang melanggar, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pihak berwenang. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi.
Pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar memahami pentingnya persaingan usaha yang sehat dan dampak negatif dari praktik monopoli. Contoh kasus yaitu kasus pengoplosan gas LPG yang terjadi di Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini berlangsung dari Agustus 2018 hingga Agustus 2019. Pelaku utama dalam kasus ini adalah Supardi yang menjalankan usaha pengoplosan gas LPG bersama seorang karyawannya yaitu Uci Sasuni. Supardi dan Uci membeli tabung gas LPG 3 kilo bersubsidi dari agen gas di daerah Cipayung serta warung-warung kecil dengan harga 18.000 per tabung. Tabung-tabung tersebut kemudian dikumpulkan hingga mencapai 400 unit dan proses pengoplosan dilakukan dengan cara memindahkan gas isi LPG 3 kilo ke dalam tabung LPG 12 kilo menggunakan alat regulator rakitan dan es batu untuk memperlancar perpindahan gas. Setiap hari mereka mendapatkan penghasilan 100 tabung LPG 12 kilo dari 400 tabung LPG 3 kilo. Gas LPG 12 kilo berhasil dioplosan dan dijual ke toko-toko di Jakarta Timur dan Depok seharga 135.000 per tabung, sama dengan harga pasaran gas resmi untuk menghindari kecurigaan. Dalam sebulan, Supardi mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.800 dan dalam 1 tahun mencapai Rp1.809.600. Pada 12 Agustus 2019, petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di lokasi pengoplosan di Jalan Raya Cipayung, Gang Tugu, Jakarta Timur. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 128 tabung gas LPG 3 kilo, 70 tabung isi dan 58 tabung kosong, serta 47 tabung gas LPG 12 kilo, 38 tabung isi dan 9 tabung kosong, serta peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Supardi diadili berdasarkan putusan nomor 1040/PID SUS /2019/PN Jakarta Timur. Supardi dijerat dengan pasal 62 ayat 1 JO, pasal 8 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurang lebih selama 3 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara dan masyarakat. Tetapi vonis ini masih dianggap ringan mengingat besarnya keuntungan yang diperoleh Supardi serta dampak negatif bagi konsumen. Kesimpulan yang kita dapat setelah pemaparan materi tadi ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang keras praktik yang merusak persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar yang merugikan, dan praktik diskriminatif. Larangan ini bertujuan untuk mencegah hambatan bagi pesaing, melindungi konsumen, serta menciptakan keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Dengan menjaga keseimbangan pasar, undang-undang ini mendorong inovasi dan melindungi pelaku usaha dari tindakan anti kompetitif. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan edukasi serta mendorong persaingan usaha yang adil demi kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Demikian pemaparan materi kami pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjalankan usaha secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.